Oke, kita lanjut ya. Kemarin sudah sampai di apa? Oke, untuk kelas kemiringan lereng ya, harkat lereng. Jadi lereng sudah. Sekarang ini apa jagungnya? Oke. Sekarang kita lanjut ke yang lain ya. Jadi ada temperatur, ketersediaan air atau genangan ya. Curah hujan nih, curah hujan, kemudian media perakaran, kemudian retensi harinya sebenarnya banyak, tapi saya cuma ambil pH-nya saja. Kemudian bahaya erosi tadi sudah ya, kemiringan lereng. Kemudian banjir atau genangan, tinggi genangannya. Tapi saya di sini cuma ngambil genangan air sepanjang beberapa bulan gitu. Jadi daerah tersebut selalu ada air, sehingga kalau ditanami tanaman tertentu kecuali padi ya, itu susah tumbuh. Jadi dia akan mengalami pembusukan akar gitu. Jadi ini parameter yang kita pakai. Sekarang kita lanjut. Ini saya tutup dulu ya. Kita lanjut ke sini ya. Jadi ini sudah yang lereng. Sekarang kita masuk ke suhu. Jadi parameter suhunya seperti apa? Di sini yang saya pakai itu adalah Modis, data Modis ini. Modis, kalau mau dicari bisa dicari di atas ini. Bisa dicari di Google atau di atas sini bisa dicari. Ini yang mana ini? Oh, agak susah di sini. Mungkin cari saja di Google. Nordic yang ini. Nah, ini yang saya pakai. Data Modis, Terral and Surface Temperature and emissivity. Ini 8 day, artinya 8 hari global dengan ukuran resolusinya 1 km. Jadi 1 pikselnya ukurannya 1 kilo. Gitu. Paling kecil untuk suhu temperatur untuk permukaan itu adalah data Lancet, ukurannya kalau tidak salah 100 meter gitu. Jadi silakan. Kenapa pakai Modis? Karena data Modis itu selalu ada. Jadi resolusi temporalnya itu kalau di yang ini per 8 hari yang data ini. Kalau data Lancet per berapa ya? 16 atau 16 ya kalau saya tidak salah. Coba cek lagi. Gitu. Oke, kemudian jadi kita masukkan dulu data Modis dengan filter. Di filter waktunya adalah tahun 2014 sampai dengan 2004. Ini sepanjang berapa tahun ini? 10 ya. 10 tahun. Kemudian yang kita pakai adalah Land Surface Temperature LST D 1 km. Jadi yang ini band yang ini. Jadi yang satuannya dalam Kelvin. Oke, kemudian ini perlu ubah ke dalam Celsius karena parameter yang kita pakai mana tadi
Oh, saya close tadi ya. Bentar. Oke. Parameter yang kita pakai itu suhunya dalam satuan apa? Derajat Celcius. Jadi makanya di sini kita harus mengubahnya ke dalam Celcius. Nah, caranya seperti apa? Ini ada fungsinya. Ini dari LSTK yang ini masih dalam satuan dalam Kelvin, kemudian kita ubah ke dalam Celcius. Dengan catatan kita harus perhatikan di sini ada scale-nya 0,02, sehingga di sini perlu dikalikan dengan 0,2 kemudian dikurangi dengan, nah ini apa maksudnya ini? Ada yang tahu? 273,15. Ada yang tahu? Dari mana itu? Oke, dari Kelvin ke Celsius. Dia harus diapakan? Dikurangi 273,15 gitu. Ingat lagi, kalau yang dari jurusan masih SMA jurusan itu pasti tahu. Jadi dari Kelvin ke Celsius itu cuman perlu dikurangi 273,15 atau 273 itu cukup juga. Kemudian copy of properties. Jadi semua properti dari semua data dari modis ini di copy. Maksudnya ada times, karena di sini ada data waktu time seriesnya, kita harus ngambil lagi. Jadi di copy untuk dia ambil sistem waktunya. Kemudian kita buat ini rata-rata suhu dalam berapa tahun ini? Ini dalam 10 tahun. Jadi LST dalam Celsius yang ini, kemudian min berarti rata-rata diklip dengan AOI, berarti yang batas yang sudah dibuat, kemudian di rename. Jadi ini fungsinya adalah untuk cuma ingin membuat datanya itu ada nama, bandnya adalah MLST. Kalau mau dicek bisa di print nanti. Coba kalau saya print ya, ini saya print C.2 ini. Oke, nanti kita cek nanti ya, jangan dulu sekarang ya, saya jelaskan dulu. Nanti akan muncul ini di jendela konsol nanti sebelah. Sekarang setelah itu saya lanjut dulu ya. Ini kemudian ini buat parameter visualisasi untuk menampilkan data suhu yang ini. Jadi minimumnya 20, maksimumnya 40. Kenapa begini? Karena saya melihat untuk wilayah Samarinda itu hanya sekitar suhunya itu di antara 20-an sampai dengan ya 30-an lebih lah, iya kan? Ya rata-rata hampir panas kan, tidak terlalu Enggak, kalau palet nanti kita lihat, kalau paletnya agak besar nanti akan seperti apa. Ya, sebentar. Oke. Nah, ini kita menampilkan data suhunya. Ini sebagai min temperatur atau rata-rata suhu. Ini saya ganti aja biar enak. Rata-rata suhu sepuluh tahun. Ini dari tahun berapa ya? 2014 sampai dengan 2024 yang terbaru ya. Ini cuma menampilkan ini 0, berarti dia tidak akan langsung tampil, tapi dia akan checklistnya itu unchecklist. Nanti kita lihat. Coba saya running.
Oke, ini tadi yang saya print muncul di sini. Ini ada band dengan nama MLST, sama dengan yang nama yang saya sudah kasih di sini. Rename. Sama kan? Iya kan? Jadi ini cuma memberikan nama bandnya. Nanti kalau untuk dipanggil lagi harus dipanggil CLST-nya dengan nama bandnya. CLSTC dipanggil nama band ini. Kemudian ini tadi tampilan rata-rata suhunya seperti ini. Ini belum ada kan? Ini unchecklist karena saya taruh di sini 0. Kalau saya tidak pakai 0 ya langsung terchecklist ya. Nah ini rata-rata suhu selama 10 tahun ke belakang di kota Samarinda dan sekitarnya. Ini saya belum pakai save file, jadi saya cuma pakai geometri AOI yang ini kan. Jadi kelihatan kalau wilayah pemukiman itu jauh lebih panas. Siapa yang tinggal di kota pasti tahu panasnya kota gitu. Kemarin istri saya nanya kan, kita kan di Harapan Baru dingin, rencana mau pindah ke daerah Rapak Dalam yang agak ke sebelah sana, tapi nggak banjir. Itu hawanya itu terasa panas karena makin padat penduduk, makin padat, tidak ada vegetasinya makin berkurang, suhunya semakin naik gitu. Itu logikanya. Selama ini bahan kajiannya juga seperti itu. Jadi perubahan vegetasi terhadap kenaikan suhu itu ada kajiannya. Nih, jadi sangat terlihat kalau dia terlihat di sini. Suhunya di sini berapa? Ini 30. Nah, paling rendahnya berapa di sini? Sekitar sini ini 27. Makanya saya paletnya itu saya ngambilnya itu 20 sampai dengan 40. Kalau saya ngambilnya ini berapa? 80. Kemudian ini 10. Ini warnanya akan jadi seperti ini. Nah, ini jadi kurang kurang representatif, kurang terlihat gradasi warnanya. Makanya saya batasi minimumnya 20, maksimumnya 40 agar terlihat gradasi warnanya. Oke. Nah, ini baru rata-rata suhu selama berapa? 10 tahun. Sekarang kalau kita ingin mengkelaskannya sesuai dengan yang ini, ya kan? Jadi yang tidak sesuai itu kurang dari 16, lebih dari 32, kemudian sesuai marginal itu 16 sampai dengan 20 dan 30 sampai 32. Kemudian yang sesuai 26 sampai 30, yang sangat sesuai 20 sampai 26 derajat Celcius. Sehingga yang ini kita bikin seperti kemarin. Ini harkat suhu, kan? Lebih dari 32 kurang dari 16 itu -1. Jadi pikselnya itu yang pikselnya dari lebih dari 32 kurang dari 16 itu pikselnya itu berubah jadi -1. Kemudian suhu dari 16 sampai dengan 20, lebih dari 16 kurang dari 20 atau lebih dari 30 kurang dari 32 itu 1 sesuai dengan tampilan tadi. Kemudian suhu lebih dari 26 kurang dari 30 itu menjadi 2 pikselnya. Kemudian lebih dari 20 kurang dari 26 itu 3. Ini kan? Oke. Dimana suhu yang ini adalah CLSTC select band MLST, yang ini kan? Select dipilih band yang ini. Kemudian di rename lagi, ini fungsinya sama dengan yang tadi, rename ini. Jadi memberikan nama
harkat suhu itu ada isi bandnya yang namanya adalah harkat suhu juga. Ini harkat di sini ya. Oke. Harkat suhu klip AOI. Jadi dipotong terhadap AOI. Oke, sekarang map at layer suhu visualisasi harkat. Visualisasinya sudah kita buat kemarin ya. Yang di awal ini kan, kita pakai terus yang ini. Oke, kalau saya running, nah, dari tinjauan data 10 tahun terakhir, ternyata suhu yang ini sesuai ya. Ini tidak sesuai. Ini sesuai marginal, ini sesuai. Yang sangat sesuai tidak ada. Gitu. Jadi di wilayah Samarinda dan sekitarnya, karena ini saya tidak pakai save file Samarinda. Itu sudah tinjauan suhu. Kemarin sudah, yang minggu lalu ini tinjauan harkat dari lerengnya. Jadi ada lereng, suhu sudah. Oke. Nah, sekarang kita ke parameter lain. Parameter curah hujan. Nah, curah hujan yang kita pakai adalah data dari yang ini, CHIRPS. Nih, data climate hazard group infrared precipitation with station data. Jadi ini versi 2. Pentat berarti per 8 hari juga kalau tidak salah. Coba kita lihat deskripsinya. Iya, per 8 ini, per 8 hari ini sama. Oke. Nah, sama dengan yang tadi, kita ngambilnya data selama 10 tahun. 2014 sampai dengan 2024 bulan 1. Kemudian kita pakai data bandnya adalah ini, data band precipitation yang ini cuma satu band juga dia, yang satuannya milimeter per pentat, berarti milimeter per 8 hari. Coba kita cek. Berapa pentat ini? 8 atau 5? Oh, 5 ya. Pentat meta eta propa buta penta, oh ya 5, bukan 8 ya. Meta eta propa buta penta heksa deka, saya lupa. Yang jelas berarti pentat 5 ya. Per 5 hari ya, sorry, bukan 8. Oke. Data per 5 hari. Jadi satuannya dalam mana tadi? Milimeter per 5 hari. Gitu. Kemudian, sorry, mana tadi? Nih. Datanya dijumlahkan, dijumlahkan untuk semua waktu ini, kemudian dibagi 10. Tujuannya adalah untuk mendapatkan data rata-rata selama 10 tahun. Jadi yang ini adalah dari milimeter, yang ini satuannya dalam milimeter per pentat. Iya, ini tulisannya. Ya. Ini dalam
mm per tahun. Jadi kita sudah buatnya dalam milimeter per tahun. Kalau yang ini beda dengan yang ini. Kalau ini yang suhu tadi kita rata-ratakan langsung min. Tapi kalau yang ini kita maunya bukan rata-rata per. Kalau ini rata-ratanya per apa? Per hari. Kalau ini rata-ratanya per tahun. Gitu. Kalau mingguan ada Pak? Kenapa? Kalau mingguan kan ada yang per hari, per tahun. Kalau mingguan Pak? Kalau mingguan berarti dibikin lagi. Tapi ini kan per 5 hari. Kalau per mingguan mungkin bisa dilihat di datanya ada tidak yang per harinya. Kalau ada data per harinya, cari di apa? Engine data katalog. Nanti di sini baru kalian cari ada tidak data yang curah hujan biasanya modis per hari. Tinggal kalau dapat data per hari, berarti tinggal dijumlahkan dalam berapa tahun, kemudian dibagi, saya 1 bulan ya, dijumlahkan untuk 30 hari misalnya, kemudian dibagi dengan jumlah minggu, iya kan? Berarti itu data rata-rata per minggu dalam 1 bulan, gitu. Kalau per tahun berarti kalian jumlahkan selama jumlah hari dalam 1 tahun, kemudian dibagi dengan jumlah minggu dalam tahun itu, maka itu adalah rata-rata milimeter per bulan dalam 1 tahun itu, gitu. Tinggal diatur di sini. Jadi kalau ada data kalau per minggu saya kurang tahu ada tidak. Yang jelas kemungkinan ada yang per harinya. Silakan dicari, dieksplor, gitu. Oke? Nah, kenapa saya pakai per tahun? Karena ini kan kita dalam waktu 10 tahun. Dan kenapa saya pakai 10 tahun terakhir? Karena itu kalau terlalu panjang suhu permukaan curah hujan itu selalu berubah dalam waktu tertentu, gitu. Kalau terlalu panjang, misalnya saya 100 tahun ke belakang, sebenarnya ada terjadi perubahan curah hujan. Makin kesini kan curah hujan kan makin tidak jelas kan, makin jumlah hari hujan berubah. Bisa jadi curah hujannya sama, tapi jumlah harinya berubah. Bulan ini ada hujan banyak, bulan depan tidak ada hujan sama sekali, berapa bulan ke depan hujan lagi, kayak gitu. Karena terjadi perubahan iklim ya, perubahan suhu, pemanasan global. Oke, saya lanjut ya. Ini parameter visualisasi untuk curah hujan saja, sama dengan yang ini, hanya menampilkan data curah hujan. Sama sekarang visualisasi harkatnya kita cek lagi tabel yang ini, curah hujan. Ternyata jagung itu sangat cocok. Oke, jangan dulu merekam karena saya juga lagi nge-record, gitu. Jangan dulu main HP. Ini curah hujan yang sangat cocok itu yang kurang dari 300. Berarti jagung ini cocok untuk wilayah yang curah hujannya sangat rendah. Tinggi atau rendah? Oke, rendah, yang rendah ya. Jadi kurang dari 300. Nah, Samarinda kurang atau tidak? Nanti kita lihat ya. Sekarang ini yang tidak cocok. Yang cocoknya itu ini 900 sampai dengan 1200. Jadi tidak terlalu tinggi, tidak juga terlalu ini sangat. Ini yang tidak cocok ya. Kurang dari 300. Samarinda itu kemungkinan ya masih masuk inilah. Atau di sini. Nanti kita lihat. Ini 900 sampai 1200. Yang S3 ini ini tidak cocok. Ini sangat sesuai marginal. Ini sangat sesuai. Ini sesuai, ini sangat sesuai. Oke. Ini yang tidak sesuai kurang dari 300, yang sesuai marginal 300 sampai dengan 500, dan lebih dari 1600. Ini ya, pas ya. Kemudian yang sesuai 500 sampai 900, 1200 sampai dengan 1600. Oke, cocok. Kemudian ini yang sangat sesuai lebih dari 900, kurang dari 1200.
Nah, ini milimeter per tahun harusnya. Oke. Kemudian CH itu apa? Didefinisikan CH itu adalah curah hujan tahunan, CHTHN. Select band yang ini. Mana tadi? Ini ya. Klik dengan HOI, kemudian tambahkan di layer harkat curah hujan, diklip. Oh, ini tanpa diklip juga tidak apa-apa karena sudah diklip di atas ya. Visualisasi harkat curah hujan. Ini curah hujannya, curah hujan rata-rata dalam per tahun dalam, loh, warnanya jadi hitam ya. Tar mana ya? Ini harusnya diklip terhadap AOI. Oke, sepertinya min maxnya ini salah ini. Minimumnya berapa? Minimum ini 2000-an ya? 2000-an. 2000-an, oke. Berarti ini mana tadi? 1500 misalnya. Ini 2500 misalnya. Kita cek dulu ya. Gamanya nggak usah ya. Visualisasi curah hujan. Ini saya belum atur warnanya. Oke, tidak apa-apa. Oke, ini mulai terlihat. Ini paling rendah di sini berapa? 2400. Sorry, paling tinggi ya. Paling rendah di sini 2000. Oke, berarti cuma dari 2000 ke 2500. Nah, ini curah hujan Kota Samarinda. Jadi kisarannya dari 2000 sampai dengan 2500 kalau yang ini saya bikin paletnya. Jadi lumayan tinggi lah kalau lihat di sini. Sepertinya masuknya yang ini, iya kan? Lebih dari 1600, berarti sesuai marginal saja. Nanti kita lihat. Kita lihat di hasil klasifikasinya. Yang ini, harkat curah hujan. Seperti apa nanti? Kalau melihat yang tadi berarti, nah ini kan hijaunya kuning. Kalau merah kan tadi tidak sesuai kan? Ini masuk ke sesuai marginal. Jadi mana tadi? Oh, sorry. Ini, yang ini masuknya yang ini S3 sesuai marginal untuk curah hujan. Oke, itu dulu. Dua itu dulu ya. Kalau saya semuanya saya hantam nanti kalian bingung. Taruh mana tadi?
Ini sudah 30 menit.